Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin berpantun boleh? Supaya sama dengan yang lain. Ke taman bunga memetik melati. Masya Allah. Ya, ulangi. Ke taman bunga memetik melati. Harumnya wangi menyejukkan hati. Semoga tausiah ini membawa arti menambah iman di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'dima li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Fa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin amma ba'du. Kepada para tamu undangan yang kami hormati dan segera para hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk sama-sama duduk, untuk sama-sama bermajelis ya, di acara yang penuh berkah ini. Semoga kita dimasukkan ke dalam suatu hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, barang siapa yang menempuh suatu kegiatan, suatu agenda yang mana bukan hanya bersenang-senang, bukan hanya berfoya-foya, tetapi untuk mencari ilmu. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan menuju surga. Ya. Selamat datang kepada Bapak Suswono selaku salah satu calon wakil gubernur Jakarta. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah menyimak talkshow tentang bagaimana pentingnya melaksanakan ekonomi syariah dan aspek-aspeknya. Boleh kita sampaikan salah satu ayat di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-A'raf ayat ke-96 di halaman 163. Ya, silakan Mas dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Allahu Akbar. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau anna ahlal qura, kalau suatu penduduk, suatu masyarakat amanu wattaqau, mereka yakin, mereka percaya dengan Al-Qur'an ini, wattaqau, dan menjalankan syariat Islam dan menjalankan nilai syariat, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Ya. Negara Arab Bapak dan Ibu sama negara Indonesia, ini kira-kira kayak mana ini SDM-nya? Di Arab Pak, Bu, tanaman tumbuhan sangat susah sekali, paling kurma ya. Tapi di Indonesia tongkat dilempar jadi tanaman. Begitu pula di daerah Arab sana tidak dikenal dengan negara kelautan atau agraria, tetapi di Indonesia dikenal dengan negara agraria. Sehingga apa? Kalau Indonesia ini menjalankan nilai-nilai syariat, menjalankan prinsip-prinsip aturan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, insya Allah kebaikan akan kita dapatkan. Ya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang sudah kita pelajari, ilmu yang sudah kita dapat pada hari ini
jangan ragu untuk kita mulai terapkan di dalam diri kita. Ya. Lantas bagaimana Ustadz? Apakah harus jadi pengusaha? Apakah harus memiliki usaha yang besar? Atau harus menjadi pemerintah? Tidak usah khawatir. Jadi banyak sekali pintu-pintu syariat yang bisa kita optimalkan. Salah satunya apa? Di dalam suatu hadis dinyatakan idza mata ibnu adama in qata'a sairu amalihi. Ya, ini saya mau bertanya nih ya. Ada 3 amalan yang mana manusia ketika meninggal ternyata amalan tersebut masih bermanfaat. Ada yang tahu? Ya. Nanti insya Allah akan disiapkan oleh panitia hadiahnya. Apa saja? Boleh angkat tangan Ibu, silakan. Ayo, ada hadiah itu. Oh, dari belakang, silakan. Ya. Ya. Apa? Amalan yang pertama? Jariah. Sedekah jariah. Yang Sedekah kedua? jariah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, yang Yang ketiga? ketiga doa anak yang soleh. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, jadi ini ya, kita mulai terapkan syariah di dalam diri kita. Pertama apa? Sodakoh jariah. Ya. Karena dikatakan tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Al-yadu ulya khairun min yadi sufla. Orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang meminta. Oleh karena itu, seorang mayit ketika dia berada di dalam kuburan hanya minta satu. Apa itu? Coba Mas dibacakan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat Taghabun ayat ke-10 ini seorang mayit pengen dihidupkan. Untuk apa? Untuk bersodakoh, untuk berinfak. Kenapa? Karena berinfak bersodakoh itu amalan yang sangat singkat tetapi pahalanya luar biasa. Dia tetap akan mendapatkan transferan pahala. Coba kalau kita sholat berapa menit tuh? Lama. Tapi kalau sodakoh tinggal kita pakai keris atau kita ketik, insya Allah ya, itu sudah sampai. Ya. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Semoga kita semua dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan amalan yang pahalanya tidak akan terputus meskipun kita sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.